Saror mendengar ini ditujukan kepada siapa, dan mau tak mau menggelengkan kepalanya. Tentu saja, hubungan manusia itu wajar, dan saya bisa mengerti apa yang dipikirkan pemilik kota hari ini. Tapi saya tetap berpikir bahwa segala sesuatunya perlu diwaspadai. Tidak semua kekayaan layak untuk disia-siakan. Percakapan antara Lord Darrow dan Saror cukup bermakna. Setelah kalimat ini, keduanya membuang muka dan tidak melihat orang lain. Seorang pengusaha berkata dengan hati-hati. Tuan-tuan kota, apa yang baru saja Anda katakan masuk akal. Saya ingin tahu apakah masa pakai tanah awan ini dapat mencapai 5.000 tahun yang Anda katakan. Penilaian seperti itu mungkin hanya membutuhkan waktu 1 hari, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Senyum muncul di wajah wali kota. Ini adalah situasi yang dia inginkan. Tentu saja, saya bisa mengatakan ini dengan tepat karena saya tinggal di 2 bawahan kuil penguasa cahaya, dan saya telah menggunakan semua metode penilaian untuk menilai tanah awan. Sejauh ini, sudah 5.000 tahun. Selama ini, tidak ada perubahan di Yuntu. Tentu saja, jika Anda tidak mempercayai siapapun, tanah awan di sini adalah satu bagian. Ambil kembali dan identifikasi sendiri. Ini hanya 1 hari. Lain kali Lord of Light setuju untuk menjual tanah awan. Setelah 3 hari, kamu telah menyelesaikan penilaian, dan masih ada 1 hari untuk memikirkannya. Pengusaha itu melambaikan tangannya dengan kegembiraan di wajahnya. Tidak perlu, kita bisa mempercayai kata-kata Lord City Lord. Setelah selesai berbicara, pengusaha itu duduk dan diam-diam berkomunikasi dengan beberapa mitra. Apakah Anda memahami? Saya bisa melihatnya dengan jelas. Kali ini, kami diminta untuk memutuskan apakah akan membeli tanah awan atau tidak. Ini jelas bagi kami untuk memilih antara penguasa kota dan Salor. Apakah kita punya pilihan sebelumnya? Aku pasti akan memilih penguasa kota sekarang. Saror terlalu gelap. Sekelompok pengusaha sedang berdiskusi secara pribadi di bawah, dan situasi berkembang ke arah yang tidak menguntungkan bagi Salor. Salor tidak terburu-buru, mengulurkan tangan dan mengambil sepotong tanah awan dan melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba, dia tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk meletakkan Yuntu di atas meja. Hal-hal yang lebih rendah ini, perjuangkan dirimu sendiri. Ada makna mendalam yang tak terduga yang tersembunyi dalam senyum Salol. Dia berdiri dengan acuh tak acuh, merapikan pakaiannya, melirik para pengusaha ini dengan mata idiot, dan kemudian berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Dari senyum acuh tak acuh, sekelompok pengusaha merasakan aura yang tidak menyenangkan. Ketika mereka melihat Yuntu lagi, hati mereka semua ragu. Setelah Salor pergi, tanah awan yang disentuhnya langsung runtuh dan berubah menjadi segumpal pasir lepas. Wajah Tuan Kota Darrow tenggelam. Orang ini. Pada saat awan dan tanah hancur, penguasa Kota Darrow tahu apa yang telah dilakukan Saror. Tanah awan itu sendiri bukanlah keberadaan yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan tanah awan yang dijual oleh Mahkamah Agung Dewa tidak dapat menahan pemboman sembarangan dari tingkat Satria Puncak. Belum lagi, di tanah awan, karena proses produksi, satu atau beberapa cacat fatal akan ditinggalkan. Setelah kekurangan ini terkena, mereka akan runtuh dalam sekejap. Baru saja, Salol meremasnya dengan santai, dan tanah awan menjadi seperti ini, yang juga berarti kualitas kumpulan tanah awan ini mengkhawatirkan. Sekarang tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan dan berapa banyak kondisi yang menguntungkan yang mereka katakan, para pengusaha ini tidak dapat lagi menyebutkan ambisi mereka sebelumnya. Dia tidak layak untuk kualitas awan dan tanah ini. Tidak hanya penguasa kota yang terdiam, tetapi para pedagang yang hadir juga murung. Saror, raksasa yang telah berada di kota Darrow selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, menamparkan mereka semua kembali ke laut dalam dengan tamparan lain ketika mereka baru saja bernapas. Keheningan yang tak bisa berkata-kata itu seperti pisau, membelah City Lord Darrow sedikit demi sedikit. Setelah Salor meninggalkan ruangan, senyum di wajahnya langsung menghilang. Sepanjang perjalanan kembali ke kediamannya, dia memberitahu semua orangnya yang cakap dan datang ke halaman. Salor memandang orang-orang ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Kapan orang-orang yang pergi ke kuil penguasa cahaya akan kembali? Sudah lama, dan tidak ada berita sama sekali. Ernowel melangkah maju. Kembalilah ke Lord Saror. Bawahan telah mengirim bawahan yang paling cakap untuk pergi. Perjalanan ini juga akan memakan banyak waktu. Ditambah dengan transmisi informasi, berita akan diterima paling lambat besok pagi. Mendengar ini, Salol menghela nafas lega. Dia melihat orang-orang yang hadir dan mengumumkan secara langsung. Ini seharusnya menjadi krisis terbesar yang kami temui sejak pendirian kami. Mengatakan itu, Salor mengeluarkan sepotong tanah awan dari tangannya dan melemparkannya ke depan semua orang. Ini tanah awan yang saya peroleh dengan mencuri pilar baru. Kualitasnya tidak rendah, dan harganya hanya kurang dari 30% dari harga yang kami jual tanah awan. Saya telah melihat bahan baku benda ini, dan mustahil bagi kita untuk mengalahkan mereka dalam perang harga. Jadi, sekarang kita harus mencoba yang terbaik untuk mencegah para pedagang di kota Darrow membeli tanah awan semacam ini. Kamu tidak perlu menyembunyikan pegangan yang kamu miliki.
Keluarkan semuanya untuk mencegah satu menjadi satu. Pada saat yang sama, jual tanah awan di tanganmu sebanyak mungkin. Baik itu di kota Darrow atau kota terapung terdekat, kamu harus menjual semuanya dalam waktu paling lambat 3 hari. Jika tidak, barang-barang ini akan membusuk di tangan kita. Sepotong tanah awan itu melewati tangan sekelompok orang. Segera, wajah mereka membeku ketika mereka memiliki sedikit senyum di wajah mereka. Kualitas tanah awan ini tidak rendah, tetapi hanya sedikit lebih rendah dari tanah awan yang ditempa oleh Mahkamah Agung. Bahan baku yang digunakan oleh kedua belah pihak sangat berbeda, dan mampu mencapai langkah ini menunjukkan bahwa keterampilan menempa kuil penguasa cahaya telah jauh melampaui Mahkamah Agung. Ini adalah berita buruk bagi semua orang yang hadir. Melihat awan dan tanah di depan mereka satu persatu, mereka jatuh ke dalam perenungan. Lord Salor, haruskah kita mencoba menjadikan Lord of Light, atau mencuri metode penempaannya? Salor memandang Ernowell dengan tatapan idiot. Apakah menurut Anda alasan utamanya adalah bahwa cahayanya tidak cukup kuat untuk menjaga rahasia ini, dan para penguasa kota terapung ini akan membiarkan manfaat sebesar itu pergi? Saya pikir Anda telah tinggal di kota Darrow terlalu lama dan lupa betapa berbahayanya dunia luar. Aku akan memberitahumu itu. Sekarang bahkan Mahkamah Agung tidak berani menyerang Lord of Light. Terserah kamu untuk bermimpi. Setelah peringatan seperti itu, Ernowell tidak kesal, tetapi hanya menggaruk kepalanya. Kau tahu, tuanku, otakku tidak baik. Salor tidak terlalu peduli dengan bawahannya, dan dia melambaikan awan itu kembali ke tangannya, lalu memerintahkan. Kalian semua cepatlah. Masalah ini sangat penting bagiku. Ini harus sesegera mungkin tanpa penundaan. Semua orang memimpin dan pergi, dan semakin Sarol memikirkannya, semakin dia merasa sakit kepala. Jadi dia membawa tanah awan kembali ke kamar, dan duduk di meja dan saling memandang dengan tanah awan ini.